parameter olahraga itu sendiri adalah denyut jantung, bukan dikerjakan pagi, siang, dan malam, bukan. Tetapi dan kedua, kesiapan daripada fisik kita pada saat mau melakukan berolahraga. Kalau kita merasakan kelelahan yang sangat lebih daripada yang normal, sebenarnya tunda dulu olahraganya. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu ada public figure kita yang mengalami hal yang demikian dan berakibat kepada kematian. Itu pada kondisi-kondisi beliau baru long trip dari state ya, dari Amerika, dia paksakan untuk berolahraga. Nah, itu nggak boleh. Jadi olahraga itu prinsipnya nggak boleh keterpaksaan. Jadi memang dan satu hal lagi, olahraga pada orang-orang dengan kelompok usia tertentu udah bukan olahraga prestasi, tapi olahraga yang memang membugarkan, membuat kita jadi lebih energik, lebih powerful. Itulah gunanya berolahraga. Jadi malam, siang, pagi, anytime is okay. Oke, baik sekali Dokter Pras. Ini ilmu baru juga untuk kita semua ya, bahwa olahraga itu apalagi bagi orang-orang yang sudah berusia itu bukan tujuan untuk prestasi, tapi kita harus melihat dari batas kita masing-masing, yaitu dibatasi dari heart rate kita salah satu ya, atau denyut jantung. Ya, yang bisa diketahui tadi ada rumus perhitungannya. Mungkin kalau sahabat Hermina di rumah susah menghitungnya bagaimana, boleh datang konsultasi langsung, terutama ke Dokter Prince. Ya, konsultasi langsung ke dokter biar kita tahu know your limit lah. Limitnya sampai kapan, sampai mana limit kita, karena setiap orang dibatasi karena limitnya masing-masing. Setiap orang punya limit yang berbeda-beda. Ya, tidak bisa dipaksakan satu sama lain. Misalkan kita masih kuat atau teman kita misalkan nggak kuat atau sebaliknya, itu nggak bisa disamakan. Karena lebih baik kita mengetahui batas kita dengan cara rutin periksa ke dokter dan juga konsultasi langsung ke dokter, terutama dokter jantung pembuluh darah seperti Dokter Prince yang praktek di Rumah Sakit Hermina Kemayoran ini. Oke, sejauh ini sih dari pertanyaan sudah ditanyakan semua dokter. Mungkin dari dokter ada satu patah atau dua patah kata yang disampaikan ke sahabat Hermina mengenai topik kita hari ini. Sahabat Hermina yang kami sayangin, apapun topik tadi tidak menyebabkan Anda jadi takut untuk berolahraga. Tetaplah berolahraga supaya lebih bugar. Tetaplah berolahraga supaya lebih bugar. Nah, sebelum berolahraga, siapkan diri Anda bahwa Anda memang dalam kondisi yang terbaik memulai olahraga. Ukurlah tekanan darah Anda sebelum berolahraga, kemudian hitung denyut jantungnya sebelum berolahraga, saat berolahraga, dan sesudah berolahraga. Dan pada saat berolahraga tetap ya, kebutuhan daripada cairan dalam berolahraga juga tetap harus diperhitungkan ya. Dan sebelum itu kenalilah faktor-faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner yang ada di dalam diri Anda dengan mengunjungi secara rutin ya kepada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di kota atau di rumah yang terdekat dengan rumah Anda, supaya tidak terjadi hal-hal yang fatal saat berolahraga. Jadi jangan lagi disalahkan olahraganya ya, tapi kenalin diri kita sendiri. Terima kasih. Jangan lagi di kelompok usia itu menjadikan olahraga prestasi. Ya, jadi olahraga pada saat itu adalah olahraga kebugaran, ya, dan meningkatkan power kita, meningkatkan semangat kita berolahraga. Demikian, Dokter. Baik. Jadi untuk jenis sebenarnya tidak ada masalah ya, Dok. Asalkan semua dalam proporsi yang pas. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu berlebihan juga, gitu. Jadi kita lebih baik untuk know your limit, gitu, mengetahui limit kita masing-masing. Karena ya seperti tadi Dokter Prince sudah sampaikan, kalau setiap orang itu sebenarnya berbeda-beda. Setiap orang, baik laki-laki perempuan, sesama laki-laki pun memiliki batas dari tekanan darah dan kecepatan heart rate yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Jadi kita perlu mengetahui itu berapa sih heart rate kita, bagaimana sih denyut jantung kita. Nah, yang bisa lebih kita ketahui jika kita konsultasi langsung ke dokter khususnya spesialis jantung dan pembuluh darah. Kemudian nih Dok, kebetulan sekali kemarin itu memang public figure kita mengalami kejadian meninggal atau akibat serangan jantung itu ketika beraktivitas atau berolahraga saat malam hari, Dok. Sebenarnya ada nggak sih Dok kolerasinya mengenai olahraga malam hari dengan tingkat kejadian serangan jantung? Olahraga itu baik dilakukan anytime, bisa pagi, bisa siang, bisa malam, nggak ada masalah. As long as
ketika kita berolahraga, kita memang dalam kondisi-kondisi yang fit, ya. Bila mana kita mengalami kelelahan yang luar biasa atau habis kita traveling atau ada long trip, ya. Setelah itu jangan kita paksakan dong, kita harus berolahraga. Makanya saat berolahraga itu kita harus betul-betul kondisinya fit, ya. Kondisinya fit, kemudian tekanan darah sebelum berolahraga juga normal, denyut jantungnya juga dalam kondisi normal. Jadi tidak masalah itu pagi, siang dan malam itu nggak ada masalah. Yang penting ketika kita berolahraga itu tadi kita dalam kondisi yang prima. Ya, kalau tidak prima, sebaiknya tunda dulu berolahraga. Baik sekali, terima kasih banyak Dr. Fritz atas penjelasannya. Ternyata memang olahraga malam itu nggak berhubungan ya dengan tingkat kejadian dari serangan jantung. Yang berhubungan itu adalah dari perkesiapan kita dan juga batas kita masing-masing. Itu yang sebenarnya harus lebih dipersiapkan sebelum kita menjalani olahraga, baik apapun itu jenis olahraganya ya dok, karena tidak ada permasalahan, tidak ada hubungannya secara langsung. Baik, sekian untuk topik kita hari ini. Terima kasih banyak Dr. Fritz atas waktunya dan penjelasannya. Oke, sampai jumpa di Hermina Podcast berikutnya.